Selamat siang anak-anak. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, coba kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bapak, Bibi sama Bapak. Oke, Bapak absen terlebih dulu ya. Muhammad Bapak Natala ya. Tina Lisnawati. Hadir Bapak. Hidayat. Hadir Bapak. Oke, tematik dan Bapak Nova jangan masuk. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu untuk memimpin doa kepada ketua kelas Nova. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ada yang bisa tahu kita akan belajar apa? Belajar apa tuh Bapak? Kita nggak tahu. Oke, Bapak memimpin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu sejarah. Ada yang tahu apa itu konsep dasar ilmu sejarah? Ngomong sejarah, Pak. Oke, makasih ya Pak. Oke, sebelum masuk belajar, sebaiknya kita disebutkan terlebih dahulu karena sepertinya kalian kurang semangat dan ada yang main HP. Oke, semuanya berdiri. Apabila dan instruksinya apabila Bapak bilang 1 maka tepuk tangan 1 kali. Apabila Bapak bilang 2 maka jangan tepuk tangan. Dan apabila Bapak bilang 3 maka tepuk tangan 2 kali. Oke. 3 2 1 2 3 3 2 1 3. Oke, sudah konsentrasi. Oke, bentar. Kita akan masuk pada pembelajaran ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur sejarah dengan tepat dan benar. Yang kedua, kalian mampu menganalisis apa saja sumber-sumber sejarah dengan tepat. Perhatikan di bawah ini apa yang kalian lihat dari gambar di samping ini. Membaca teks proklamas adanya Bapak seperti itu. Oke, benar. Ada lagi? Oke, benar sekali yang dibilang oleh Dina dan Nurul. Ini samping ini adalah gambar pembacaan proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1945. 17 Agustus 1945. Apa sih itu sejarah? Sejarah berasal dari kata satur, artinya pohon kayu, atau sajaratun yang artinya suatu kejadian penting manusia di masa lampau. Sejarah memiliki 3 ciri-ciri, yaitu pertama yaitu unik, abadi, dan juga penting. Kenapa sejarah itu unik? Karena hanya terjadi dalam 1 kali dan tidak akan pernah terulang kembali. Yang kedua, peristiwa sejarah itu tidak akan abadi karena tidak akan pernah berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Dan yang ketiga, kenapa sejarah itu dikatakan penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar. Ada yang bisa mulai berbuat contoh dari 3 ciri berikut ini apa saja
sejarah yang ada di Indonesia. Dan sebutkan alasannya kenapa kita masuk itu. Ada yang bisa? Itu Bapak peristiwa Bandung Lautan Api di Bandung itu karena unik dan juga peristiwa penting. Benar sekali yang bilang dulu. Ada yang lain mau menambahkan? Ya Pak, waktu buat Surabaya Pak. Ya, kenapa Pak? Karena terjadi seperti untuk tanggal 10 November 1945. Terus penting karena menandai revolusi Indonesia. Kemudian itu abadi. Benar. Oke, Dina apa tadi? Ya benar yang dijelaskan oleh Bapak dan Nur ya. Kenapa tadi dua peristiwa tersebut berikut yang dibilang oleh Nur dan Bapak tadi termasuk dalam sejarah? Karena tidak jadi yang termasuk pertama unik. Karena pertama Bandung Lautan Api itu cuma terjadi satu kali dan terjadinya karena masyarakat tidak ingin Bandung dikuasai oleh bangsa Belanda yang abadi karena sangat dikenal karena itu merupakan heroik dari para pejuang untuk mempertahankan tanah airnya. Dan sejarah itu penting karena menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Dan yang bilang apa tadi juga benar yaitu sebagai peringati sebagai Hari Pahlawan yaitu tanggal 10 November. Unsur-unsur selanjutnya Bapak menjelaskan tentang unsur-unsur sejarah. Yang pertama yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa sebagai bukti sejarah nyata. Seperti contohnya di samping ini tempat terjadinya yaitu pada Jalan Pagesan Timur 56 Jakarta. Kenapa sih unsur sejarah itu uang itu penting? Karena tanpa adanya uang peristiwa sejarah tidak memiliki pijakan realitas sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Bagaimana kita akan mengetahui suatu peristiwa kalau tidak ada tempat peristiwa itu terjadi? Seperti ini pemerintahan proklamasi yang pada Jalan Pagesan Timur. Dari tempat ini kita akan mengetahui bahwa di tempat ini pernah terjadi pemerintahan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Untuk uang budaya adalah menentukan lokasi peristiwa untuk menjawab tempatnya di mana. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, uang adalah untuk menjelaskan di mana terjadinya suatu peristiwa. Seperti contohnya peristiwa di Geopolis DKI yang terjadi di Lubang Buaya. Di tempat itu kita mengetahui bahwa di sana tempat pembantaian 6 jenderal dan 1 perwira yang akan selalu kita kenang sampai saat ini dan diperingati setiap tahunnya. Dan bahkan pemerintah menampilkan film setiap tahunnya yaitu film G30 DKI. Yang kedua memberikan konteks dan suasana. Misalnya ada hutan maka suasana sunyi. Contohnya apabila sedang terjadi perang maka dengan bertempur di hutan maka suasana seperti sunyi dan tegang. Karena tempat juga menentukan bagaimana suasana pada ruangannya. Contohnya pada contoh di samping ini suasana sangat hikmat karena sangat mendengarkan menjadi proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan menjadi bukti bahwa Indonesia telah merdeka dari bangsa asing. Yang ketiga sebagai bukti nyata karena tempatnya benar adanya. Karena dengan adanya tempat terjadinya maka kita akan mengetahui bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. Selanjutnya waktu yaitu unsur sejarah yang berkaitan dengan peristiwa dan menjelaskan waktu sejarah. Waktu sejarah yang terjadi pada gambar di samping adalah pada pukul jam 10 WIB. Kenapa sih unsur sejarah penting? Karena waktu sangat penting karena menjadikan peristiwa tersebut memiliki sifat kronologis
atau urutan yang sudah menjelaskan. Tanpa adanya unsur waktu, kita tidak akan mengetahui bahwa peristiwa ini kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya selama ini. Tanpa unsur waktu, sejarah akan menjadi kacau dan kita tidak bisa membedakan mana penyebab dan mana dampak dari suatu peristiwa. Dari gambar di samping, kita menjadi mengetahui bahwa sejak pembacaan proklamasi terjadi karena bangsa Indonesia ingin merdeka dengan cara Bapak Proklamator membacakan proklamasinya. Kenapa sih unsur waktu itu sangat penting? Karena menandai kapan peristiwa terjadi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, unsur waktu sangat penting karena untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Karena tanpa adanya unsur waktu, kita tidak akan mengetahui kapan peristiwa itu terjadi dan kenapa peristiwa itu terjadi. Yang kedua menentukan kronologis atau urutan kejadian. Pembacaan proklamasi ini kan tidak mungkin langsung kepada pembacaan proklamasi. Dan apa penyebab kenapa Bapak Proklamator membacakan proklamasi? Yang pertama karena sejarah kemerdekaan Indonesia. Kan awalnya bangsa Indonesia ini dijajah. Ada yang tahu Indonesia dijajah oleh siapa? Belanda. Oke, ada lagi. Inggris. Jepang. Oke, ada lagi. Portugis. Oke, benar sekali yang dibilang Opa, Nol dan Mirna. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, Belanda dan Jepang selama kurang lebih 314 tahun seperti yang ditulis di buku sejarah. Yang kedua, selanjutnya untuk sebelum melaksanakan kemerdekaan, pastinya membentuk BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI apa kepentingannya? Badan Penyelenggara Usaha Kemerdekaan Indonesia, Pak. Benar, bilang Opa. Merupakan badan penyelenggara usaha persiapan kemerdekaan. Yang selanjutnya setelah pembentukan BPUPKI maka pembentukan PPKI, yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu baru peristiwa pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, kenapa unsur waktu itu penting? Karena menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Contohnya, dengan Amerika membom Jepang di Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepang masih difokus kepada memperbaiki negaranya sehingga Indonesia dapat merdeka karena Jepang tidak bisa lagi mengurus Indonesia. Selanjutnya unsur sejarah yaitu unsur terpenting dalam sejarah karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dengan manusia. Contohnya pada gambar mendapatkan Bapak yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kenapa sih unsur manusia itu sangat penting? Karena manusia merupakan aktor utama yang menggerakkan sebuah peristiwa. Karena tanpa adanya manusia, peristiwa yang ada di alam semesta hanya akan disebut sebagai peristiwa alam, seperti gunung meletus, tsunami, dan berbagai bencana alam lainnya. Dan membuat peristiwa itu bukan sebagai sejarah, tapi sebagai peristiwa alam biasa. Kenapa sih unsur manusia sangat penting? Karena manusia sebagai subjek dalam sejarah. Oke, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mainkan game terlebih dahulu. Kalian silakan maju satu-satu ngambil kertas ini. Mulai dari Alfa. Ini buka dulu. Ambil. Nah. Jangan dibuka dulu. Oke, karena semua sudah ngambil, permainannya adalah tidak boleh melihat di kamar teman. Kalian harus menebak
siapa di antara tiga yang kalian ambil hurufnya berbeda. Kalian boleh bertanya kepada orang apa clue yang mereka yang menunjukkan mereka, tapi tidak bagi yang clue-nya berbeda harus menyembunyikan bahwa dialah yang paling beda. Ayo dimulai dari awal. Pertanyaan Bapak, Ya, ini berarti masih menjawab atau ngasih clue? boleh. Masih clue aja nggak tambah nunjuk ya boleh. Atau bertanya duluan? Kamu ngasih clue aja dulu, nanti setelah itu baru tanya. Kalian satu-satu kasih clue. Kertas yang saya pegang pernyataannya adalah berkaitan dengan pelaksanaan tempat pelaksanaan. Oh, maksudnya apa Pak ini Pak? Kalian berdua kasih clue. Oh, masing-masing. Ya, setelah itu baru kalian bertanya. Dari kertas yang saya pegang dan sudah saya buka ini isinya adalah tokoh penting dalam peristiwa sejarah Indonesia. Dari kertas yang saya pegang ini, beliau itu sebagai tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Oke, silakan berdiskusi dan bertanya kepada yang lain tentang untuk memperjelas clue yang mereka miliki. Ini dengan Oke, siapa? Yang beda. Yang berbeda punya apa? Yang berbeda cuma punya awal aja Pak. Apa Pak jawabannya? Dalam kebangsaan Timur. Oke, yang sedang kalian? Di sini Soekarno. Oke, berarti jadi bisa disimpulkan apa dari penjelasan Bapak tadi? Kalau yang sini Soekarno itu tokohnya manusia sebagai subjeknya Pak. Kalau kebangsaan Timur itu unsur tempatnya. Unsur mana? Benar, berarti melalui permainan ini kalian menjadi paham bahwa unsur-unsur sejarah itu ada tiga, yaitu pertama unsur ruang atau tempatnya, yaitu seperti tadi jalan Pegesan Timur Rumah Pangkang Jakarta, seperti Teluk Likaupan, dan juga seperti milik Lina dan Nurul, yaitu unsur manusia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai orang yang dalam sejarah tersebut. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sumber sejarah, yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis sejarah diantaranya prasasti, silsilah keluarga, yaitu dokumen tertulis, piagam dokumen, babet, kronik, yuktai, buku harian, memoir, jurnal, surat kabar, surat laporan, laporan, dan sebagainya. Sumber tertulis adalah sumber yang berupa tulisan yang menjadi bukti adanya suatu peristiwa atau sejarah yang ditulis oleh leluhur kita untuk masa depan, untuk mengetahui masa apa yang terjadi pada masa itu. Ada yang mesti menyebutkan contoh dari sumber tertulis? Pak. Apa? Ya, Pak. Teks proklamasi Pak. Oke, nah dari Piagam Jakarta. oke, benar ini dikatakan oleh Nina dan Aupa. Dua contoh tadi ada yang merupakan sumber tertulis yang menjadi bukti bahwa terjadinya yaitu perjanjian Piagam Jakarta dan proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sumber lisan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu menyediakan nama seperti yang tadi teks proklamasi,
di sana tertulis nama Insinyur Soekarno sebagai pembacanya, tahunnya yaitu tahun 1945, dan lokasinya yaitu di Jalan Pamisan, Jakarta. Tapi meskipun sumber tertulis merupakan sumber yang kuat, tapi memiliki kekurangan, yaitu seringkali hanya mencatat sejarah orang-orang besar seperti raja, bangsawan, dan orang penting pada masanya, seperti prasasti dan piagam yang ada pada kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, yang cuma mencatat tentang raja-raja mereka, tapi tidak dengan peristiwa seperti masyarakatnya dan sebagainya. Yang kedua, sumber benda, yaitu adalah sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk benda-benda peninggalan sejarah, misalnya kapak, patung, gerabah, dan lainnya. Sumber benda ini merupakan sumber yang sangat jelas dan merupakan ada buktinya, karena tidak bisa diubah, dan apabila tapi bukti kebenarannya sangat perlu belum dapat sepenuhnya menceritakan kejadian sejarah dengan benar, karena masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para arkeolog. Karena kan sebuah benda itu bisa aja diduplikasi oleh orang-orang sekarang, karena kan teknologi sekarang sangat maju, sehingga orang sekarang itu demi mencari uang yang banyak, mereka menduplikat sumber benda seperti batu prasasti contohnya. Yang ketiga adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah dua jenis. Pertama, kesaksian lisan dari pelaku atau saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah atau oral historik. Yang kedua, pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, kesaksian direkam dan ditranskrip ke dalam batas. Kedua, tradisi lisan atau tradition, bentuk cerita rakyat, mitos, legenda, dan dongeng atau bernama masyarakat umum, contohnya legenda Wayang Kundang. Ada yang tahu tentang legenda Wayang Kundang? Oh, Pak. Tentang apa itu? Dikutuk sama ibunya. Karena dia durhaka. Oke. Ada kan filmnya sekarang tentang Wayang Kundang Ada. yang memuat dalam sudut pandang yang berbeda. Dia mengambil sudut pandang bahwa mungkin saja Wayang Kundang bukanlah durhaka kepada orang tuanya, tetapi cuman karena orang tuanya terlalu tua, jadi Wayang Kundang telah mengenalinya. Tetapi karena ibunya terlalu emosi sehingga membentuk anaknya. Ada yang tahu tentang sumber yang pertama? Tadi kan sumber sejarah di sana ada dua, yaitu saksi yang terlibat langsung dengan peristiwa sejarah atau oral historik. Contohnya adalah pada peristiwa Giliopolis PKI. Itu kan pasti para sejarawan mewawancarai langsung pertama Nasution yang masih hidup pada saat kegiatan itu. Yang kedua adalah pembantu di setiap keluarga jenderal, karena mereka akan melihat peristiwa itu di depan mata mereka sendiri, sehingga mereka mengetahui kronologi sejarahnya. Yang kedua tadi ada berupa tradisi lisan, berupa cerita rakyat. Cerita rakyat ini bisa berupa nasihat dan juga bisa menceritakan tentang asal-usul suatu benda atau fenomena. Karena kan seperti yang kita ketahui, cerita rakyat ini bisa memiliki seperti di luar pemikiran kita sama sekarang. Contohnya Sampeyang yang merupakan legenda pada cakupan perahu. Bagaimana sang penulis mendeskripsikan bagaimana suasana pada zaman kerajaan dengan berbagai sudut pandang, dengan kata-kata yang tidak langsung menunjukkan kepada pemerintahan pada saat itu. Seperti Sampeyang lahir dari ibunya yang manusia dan bapaknya yang anjing. Itu menunjukkan bahwa ibunya mungkin seorang yang berkuasa dan bapaknya itu adalah seorang rakyat biasa atau cuma sekedar pengawal. Untuk tidak menyinggung penguasa pada saat itu,
Pak penulis menulisnya dalam kata-kata yang tidak langsung menjumus ke sana. Oke, kita akan bermain kuis pembelajaran. Silakan scan QR berikut. Pak, izin ngobrol ya Pak. Iya boleh. Mati. Sudah Bapak, 80. Oke, teman lain dulu. Aduh, salah. Oke, dapat nomor berapa kalian? 80. Oke, karena kalian sudah menjawab, Bapak ingin kalian mempresentasikan apa yang kalian jawab pada game tersebut. Tidak usah sebutkan semua apa yang kalian tangkap dari game tersebut dan dijelaskan di depan. Ya Bapak. Ya, terus jawaban. Di sini aja kok, boleh Bapak. Oke, di tempat duduk aja nggak apa-apa. Jadi tadi Pak yang kami dapatkan dari kuis interaktif tadi itu ada pertanyaan. Kalau pertanyaannya benar, katanya melompat. Tapi kalau pertanyaan benar, katanya tenggelam. Nah, terus tadi ada pertanyaan tentang apa saja unsur sejarah, terus pertanyaan tentang waktu itu masuk ke unsur sejarah yang mana, terus juga ada jumlah
unsur sejarah ada berapa, terus juga menebak tokoh dalam kegiatan proklamasi Pak. Itu Pak. Oke, Alfa. Oke, selanjutnya Nina. Jadi ya kurang lebih dari gambar ada beberapa unsur sejarah, ada 3 jawaban yang benar, terus kenapa sejarah itu unik, alasannya bentuk kronologinya, terus itu ya Pak. Oke, Maud. Selanjutnya Dari kuis itu tadi yang menurutkan itu ada pembagian sejarah. Itu kurang lebih sama yang sudah dijelaskan apa dari Galina. Nah kemudian juga ada bentuk jadi jenis sumber-sumber sejarah, sebenarnya kayak ada benda juga tadi. Itu aja Bapak. Oke, benar yang saya bilang tadi. Dengan pertanyaan tersebut, Bapak menjelaskan dan membuat pertanyaan dari materi-materi yang Bapak jelaskan tadi. Pelajaran kita hari ini sepertinya sudah selesai. Ada yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Berapa? Ya, Bapak. Yang kita tadi belajar tentang unsur tentang konsep dasar dari sejarah. Konsep dasar sejarah itu artinya sejarah adalah peristiwa penting di masa lampau yang telah terjadi. Kemudian peristiwa itu unik karena tidak bisa berulang. Kemudian abadi tetap terkenal hanya masa, dan penting karena berkaitan dengan peristiwa yang sangat penting. Kemudian pada unsur sejarah ada 3, yaitu ruang, waktu, dan manusia. Ruang itu berkaitan dengan tempat, waktu berkaitan dengan kapan terjadinya, kemudian manusia itu sebagai pelaku sejarah. Kemudian juga ada sumber tertulis, kemudian sumber benda, dan terakhir sumber lisan. Itu Bapak. Karena oke, terima kasih ya Bapak atas kesimpulannya. Tadi yang dibilang oleh Bapak tadi, sejarah merupakan apa-apa yang terjadi pada masa lampau dan berdampak pada saat ini. Sejarah memiliki 3 ciri-ciri seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi: unik, berdampak, dan abadi. Dan unsur-unsurnya juga 3, yaitu waktu, ruang, dan manusia. Unsur ruang itu tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, waktu terjadinya suatu sejarah, dan manusia adalah aktor utama dalam sejarah. Dan juga sumber sejarah ada 3, yaitu lisan, benda, dan tulisan. Oke, karena pembelajaran kita yang telah selesai, sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan memberikan PR. Tugas pada PR ini kalian diberi tugas mencari cerita rakyat, baik itu dari cerita rakyat daerah manapun. Pada pertemuan selanjutnya kalian akan menceritakan tentang apa waktu itu, ruangnya, yaitu tempat terjadinya cerita rakyat tersebut, waktu kapan terjadinya dalam cerita tersebut, dan manusia, yaitu siapa tokoh dalam cerita tersebut. Oke, karena pembelajaran kita yang telah berakhir, maka kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian karena telah berhadir pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa penutup dulu dipimpin oleh Allah. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi dulu mana 30 berapa menit? Itu hak laptop tuh baru ini loh.
soal